Shalom, selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terberkati, pada hari Minggu ini Gereja Katolik memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Renungan kita akan saya ambil dari bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan di hari Minggu 28 Februari, Minggu Prapaskah yang kedua. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai dengan 2, ayat 9a, ayat 10 sampai dengan 13, dan ayat 15 sampai dengan 18. Kurban Bapak Abraham leluhur kita. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 31b sampai dengan 34. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Sementara dalam bacaan Injil akan kita merenungkan dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari Bukit Tabor kita menuju Golgota. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui Tabor kita menuju ke Golgota. Tabor adalah simbol kemuliaan Allah, dan kemuliaannya itu ditampakkannya melalui perubahan pakaian Yesus menjadi putih berkilat-kilat. Dan dikatakan
Dalam keseharian hidup kita, tidak ada seorang pun yang mengelantangkan pakaian seputih yang mereka pandang pakaian Tuhan Yesus itu. Dan saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa ini terjadi di Bukit Tabor ketika Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes, trio maut, 3 murid kesayangan Tuhan Yesus, untuk mendaki Bukit Tabor. Dan saudara-saudariku yang terkasih, ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes diajak ke Bukit Tabor, mereka bertanya dalam hati, ngapain kita mendaki gunung? Kita akan mengalami suasana yang menantang. Kita juga akan mengalami suasana yang menyejukkan. Sambil memandang keindahan alam sekitar, kita bersuka cita, saudara-saudariku yang terkasih. Nah, dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba muncullah awan kelam yang menyelimuti seluruh kehidupan di Bukit Tabor. Dan dari dalam awan itu terdengar, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Langsung saja Petrus merasa bahwa bahagia luar biasa. Dia mengatakan, ayo sis, tarik semongko. Luar biasa. Dia menawarkan, baiklah ya Tuhan, kalau memang engkau mau, kami akan mendirikan 3 kemah untukmu. 1 untuk 2 tokoh perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Dan 1 lagi untuk engkau, ya Tuhan Yesusku. Mendengar itu, Yesus sih senyum-senyum saja. Dia merasa bahwa bagaimana mungkin, saudara-saudariku, ketika Anda mengalami suatu kejadian yang luar biasa, dan dari dalam awan terdengar seruan yang menakjubkan, Anda menawarkan akan mendirikan 3 kemah untuk saya, untuk Musa dan untuk Elia. Saudara-saudariku yang terkasih, kita harus meninggalkan zona nyaman. Turunlah kita dan kita akan melangkah menuju Golgota, tempat Tuhan Yesus disalibkan. Saudara-saudariku, Bukit Tabor memang adalah bukit kemuliaan, dan di sana kita tidak usah merasa nyaman di dalam zona nyaman, menawarkan membangun 3 perumahan. 1 perumahan untuk Yesus, 1 perumahan untuk Musa, 1 untuk Elia. Dan belum tentu perumahannya itu ukuran sederhana. Bisa saja sebuah villa yang megah karena di atas bukit. Bisa saja sebuah apartemen yang indah dan menakjubkan. Semuanya akan mendatangkan kenyamanan, kedamaian. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan sekali-sekali Anda merasa nyaman di Bukit Tabor ini. Ayolah turun, kita menuju ke Golgota. Golgota adalah tempat penderitaan. Golgota tempat tengkorak, tempat Tuhan Yesus disalibkan. Dan namun demikian, saudara-saudariku, dalam kacamata Allah, justru Golgota itu lebih agung daripada kemuliaan Tabor. Ada Tabor, ada Golgota, ada kemuliaan, ada penderitaan. Dan saudara-saudariku yang terkasih, kemuliaan itu harus dilalui dengan melewati tahap penderitaan. Saudara-saudari umat Allah yang terberkati, kepada ibu dan bapak sekalian, pada Minggu Prapaskah yang kedua ini, silakan renungkan, apakah Anda asik dengan Tabor kehidupanmu setiap hari? Seorang ibu tiada hari tanpa ke mall, disitulah Tabor Anda. Seorang suami tiada hari tanpa kebahagiaanmu di kedai tua, itulah Tabor Anda. Anak kaum muda, remaja, dan anak-anak, tiada hari tanpa dilewati tanpa Tabor. Bermain game, Facebook, medsos non-stop, itulah kebahagiaanmu. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, sadar bahwa kita tidak bisa berada di Tabor untuk selama-lamanya. Kita harus meninggalkannya itu
dan kita akan melaluinya menuju Golgota. Kita akan berpuasa, kita akan bermati raga, kita akan berdoa, dan dekatilah dirimu dengan kaki salib di Golgota. Di sanalah makna Prapaskah. Sehingga dengan demikian tiba saatnya nanti kita juga akan bangkit bersama Kristus dan merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Ingat, dari Tabor, melalui Tabor, kita siap menuju Golgota. Dan sepasti surga menantimu lewat Paskah kebangkitan Kristus. Selamat menjalankan Minggu Prapaskah kedua. Happy Sunday to all. Tuhan memberkati kita semua. Amin.